pemirsa RCTV Langkau Padane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya pemirsa. Saya Novia Aprilia, senang sekali malam hari ini bisa kembali menyapa Anda semuanya di program legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ya, Jumat malam pemirsa sudah hadir di sini wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon, langsung Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Langsung saja ya kita menyapa beliau yang udah lama nggak kesini nih ya. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja nih Pak Ketua, yang menghilang ya? Ada. Ada aja? Iya, keliling. Sibuknya ngapain aja sih? Lagi fokus apa nih di DPRD? Persiapan merampungkan sisa-sisa tugas 5 tahunan. Yang lagi kita prioritaskan bulan ini menyelesaikan tahapan perencanaan APBD Kabupaten Cirebon tahun 2025. Ya. Oke, sedang masih dibahas saat ini? Masih, mungkin sampai dengan September ya. Sampai dengan September. Setelah itu kita fokus merampungkan beberapa raperda yang menjadi prioritas untuk segera bisa diundangkan dalam lembar daerah. Oke, memang apa saja sih yang belum terselesaikan nih? Yang paling prioritas di kaitan dengan kebijakan Kabupaten Cirebon, salah satunya adalah peraturan daerah tentang penyempurnaan tata ruang. Tata ruang. Kabupaten Cirebon. Jadi RT RW Kabupaten Cirebon 2018-2042 perlu untuk kita sempurnakan karena ada banyak dinamika pembangunan, ada perkembangan global yang perlu segera diantisipasi dan kita butuh akselerasi. Kita ingin mencoba memandang Kabupaten Cirebon sebagai sebuah wilayah yang punya potensi strategis untuk bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di wilayah Pantura. Dengan posisi strategis ini harusnya bisa menjawab persoalan Kabupaten Cirebon, menjawab kemiskinan, menjawab pengangguran, menjawab keterbelakangan sumber daya manusia, dan yang pasti jalan berlubang juga harus segera selesai. Harus selesai. Kenapa? Karena sebenarnya potensi ekonominya bisa digenjot, bisa dikembangkan. Pesisir kita 71 km masih belum bisa mensejahterakan teman-teman yang ada di pesisir. Kemudian pertanian kita baik, industri masih belum berkembang. Nah, penyempurnaan tata ruang ini ingin memastikan sektor-sektor itu berkembang. Dan harapannya produktivitas Kabupaten Cirebon bisa meningkat 2-3 kali lipat di masa-masa yang akan datang. Minimal 5 tahun ke depan lah bisa naik 2 kali lipat. Sekarang sudah tumbuh berkembang dong ya, sudah ya oke lah dari sudut pandang Pak Ketua. Berkembang pasti, kan kita semua mengalami persoalan yang sama. 2020 sampai 2023 COVID melanda Indonesia dan dunia yang sangat berdampak terhadap perkembangan pembangunan di semua wilayah. Kita baru pulih dari COVID, sudah dihadapkan dengan demokrasi, pergantian kekuasaan, dan seterusnya. Di sisi yang lain, banyak tantangan-tantangan yang hari ini kita belum bisa jawab. Seperti membangun sumber daya manusia yang berkualitas, yang bisa memastikan Kabupaten Cirebon ini diisi oleh orang-orang hebat manusianya, gitu. Sehingga menjadi penting investasi akan sumber daya manusia ini untuk keselarasan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Mbak Novi gini, kalau manusia itu kan yang didorong pembangunan peradabannya. 200 tahun yang lalu kita ketemu namanya mesin uap. Pergerakan dunia semakin cepat. Tadinya kan pakai tenaga kuda, udah mulai pakai tenaga mobil menggunakan mesin uap. 100 tahun yang lalu ketemu listrik, akhirnya lebih cepat lagi gitu kan. Kemudian 50 tahun yang lalu ketemu komputer, 30 tahun yang lalu ketemu internet. Nah, akhirnya hari ini perkembangan dunia luar biasa. Nah, pertanyaannya kan, sudahkah masyarakat Kabupaten Cirebon dengan perkembangan peradaban dan teknologi itu gitu? Kalau masih banyak penganggurannya,
masih banyak masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, masih banyak masyarakat yang pendapatan per kapitanya tidak cukup untuk membiayai kehidupan yang normal, pendidikan yang cukup, kesehatan yang terjangkau. Ini berarti masih jauh dari situasi bahagia gitu. Jauh dari bahagia. Ya. Oke, berarti masih banyak PR nih ya yang harus dilakukan nih dari pemerintah daerah sendiri. PR banyak, tapi kan namanya PR dan tanggung jawab pembangunan ini bukan hanya tugas pemerintah daerah. Nah, yang penting dari pemerintah daerah itu adalah membuat kebijakan yang bisa menggerakkan semua untuk bekerja sama, bersinergi untuk melaksanakan pembangunan itu. Iya, gitu. betul. Selama 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan kepala daerah sebelumnya, ini sudah terlihat menonjol belum nih Pak Ketua? Kalau saya jawab subjektif ya, tapi kalau dilihat dari indikator-indikatornya, Kabupaten Cirebon hari ini masih termiskin kelima. Apa tuh? Sejauh barat. Sejauh barat. Dari 27 kabupaten kota kita urutan 23 ya, 23 yang paling miskin ini. Kemudian pengangguran kita masih sangat tinggi. Kemudian indeks persepsi korupsi di Kabupaten Cirebon nomor 3 dari bawah gitu. Artinya persepsi korupsi indeks kita ini menunjukkan bahwa kita hari ini masih belum bisa mewujudkan reformasi birokrasi yang selama ini digaung-gaungkan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Baik di tingkat atas maupun sampai tingkat RT RW gitu kan. Ini yang menjadi PR bersama. Kita pengen Kabupaten Cirebon bersih, kita pengen Kabupaten Cirebon berakselerasi, kita pengen pembangunannya bergeliat. Kita nggak mau lagi ngelihat sampah di jalanan. Tata kelolanya harus diperbaiki. Kita nggak mau lagi lihat banjir. Kita nggak mau lagi dengar Cirebon jalannya berlubang. Kan butuh keseriusan. Kalau kita nggak pernah serius, semua potensi yang kita miliki menjadi sia-sia. Kira-kira begitu. Oke, setiap tahunnya begitu. Ini ganti kepala daerah masih begini saja Pak Ketua. Tergantung masyarakat. Masyarakat mempercayakan kepala daerahnya kepada teman-teman yang mampu, punya kapasitas, atau teman-teman yang punya duit, bisa bagi-bagi bansos gitu. Jadi, pendidikan politik masyarakat ini menjadi penting. Kalau saya bersepakat dengan persepakatan negara gitu ya. Dalam undang-undang sudah ditulis bahwa pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum. Di kabupaten kota pemilihan kepala daerah. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Cayu Manjakuning. Ini sebentar lagi kita punya hajat, 27 November. Jangan gadaikan masa depan kalian dengan memilih pemimpin yang bisa ngasih jajan es sesaat. Jangan menggadaikan masa depan kita 5 tahun hanya dengan pertukaran yang ya Rp20.000, Rp30.000. Kasihan nih masa depan kita gitu. 5 tahun ya Pak Ketua? Ya, jadi sebenarnya kalau kita memilih pemimpin yang tepat, dan saya berharap Kabupaten Cirebon diberikan pemimpin yang terbaik, yang mampu menjawab persoalan bangsa, insya Allah Cirebon akan menjadi lebih baik. Oke, Cirebon akan lebih baik, itu harapan semua ya. Ini tadi disampaikan di awal juga, Pak Ketua tadi menyampaikan sedang fokus ya pembahasan APBD tahun 2025. Oke, prioritasnya di mana sih Pak Ketua? Yang paling mendesak ya, semuanya mendesak, Mbak Novi. Semua mendesak berarti semuanya ini benar-benar kudu cepat diberesin ya? Oh ya, yang paling mendesak yang pertama soal perbaikan infrastruktur. Karena ini kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, kaitannya dengan pembangunan ekonomi, kaitannya dengan pendapatan masyarakat gitu kan. Kita ingin jalan-jalan di Kabupaten Cirebon segera menuju kondisi mantap 90% gitu. Sehingga biaya logistik menjadi lebih murah dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, nanti Jalan kita rusak. dengarkan setelah pesan-pesan berikut. Iya, ya. Udah hafal Pak Ketua ya, Pak. Kayaknya tukeran jadi host aja kali ya. Oke deh, Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa dengan temanya itu pengembangan dan pembangunan Kabupaten Cirebon akan kembali saat lagi bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, masih bergabung bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, masih bersama Pak Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, ada Bapak Muhammad Lutfi ya, terkait dengan pengembangan dan pembangunan Kabupaten Cirebon. Tadi sudah di-spill di awal ya, terkait dengan saat ini Wakil Rakyat sedang fokus pembahasan untuk APBD tahun 2025. Sudah nomor satunya ini infrastruktur. Beberapa poin lainnya ini posnya bagaimana sih Pak Ketua? Poin di luar infrastruktur. Ya, tadi yang pertama infrastruktur yang jangka pendek nih. Yang kedua pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini stressingnya yang paling dominan terkait pelayanan kesehatan. Jadi kami kemarin di rapat banggar terakhir merekomendasikan untuk peningkatan kapasitas layanan. Kalau hari ini kesiapan pemerintah daerah hanya mampu untuk membiayai kurang lebih sekitar 360.000 jiwa terkait dengan BPJS. Target kami sampai ke 2029 sudah bisa ditingkatkan menjadi kurang lebih 800.000 jiwa. Dengan harapan PBI pusat bisa membiayai sekitar 1,2 juta jiwa. Jadi targetnya bisa sampai 2 juta jiwa yang tercover oleh BPJS. Sisanya yang 400.000 sampai 500.000 dari kepesertaan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Mandiri. Ini menjadi penting. Kita berharap orang Cirebon itu jangan jatuh miskin karena sakit. Harus jual motor, harus jual mobil, jual rumah karena biaya rumah sakit. Kita berharap pelayanan dasar yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon dan mungkin Cayu Maja Kuning bisa di-cover oleh pemerintah daerah. Jadi ini merupakan bagian prioritas yang penting untuk segera dicarikan solusinya. Nah, makanya kita bertahap untuk memastikan kapasitas pembiayaan ini bisa memenuhi 100% seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Ini untuk anggaran 2025 ya, Pak Ketua? Mulai 2025. Kalau yang sekarang kami minta teman-teman pemerintah daerah melakukan verifikasi lebih detail lagi karena terlalu banyak data yang double dan teman-teman masyarakat yang sudah meninggal masih belum aktif ada update ya. Kepesertaan BPJS-nya ini kan persoalan. Nah, harapannya mulai Januari kita sudah mulai bersih datanya, kemudian kita dorong terus peningkatan fiskal yang afirmasi kepada pembiayaan kesehatan. Terkait ini juga sedang ramai tuh Pak Ketua. Nah, yang kedua di luar BPJS masih di kesehatan ya, kita dorong teman-teman untuk fokus prioritas penanganan stunting. Jadi jangan sampai generasi masa depan Kabupaten Kota Cirebon terkena stunting yang akhirnya tidak bisa menjadi manusia yang unggul. Jadi kita berharap stunting bisa dinolkan. Yang hari ini angkanya masih 13.300 lumayan anak. Tinggi ya? Masih tinggi. Dan syukur-syukur bisa ditekan sampai di bawah 2% dari seluruh balita yang ada gitu. Jadi stunting ini merupakan program prioritas karena Jakarta juga menjadikan ini bagian prioritas yang harus selesai. Indonesia tidak boleh stunting, kira-kira begitu. Nah, di ruang pendidikan kita ingin dorong terus kualitas lulusan anak-anak kita ini punya kompetensi yang baik gitu. Jadi bukan hanya pelajaran 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi soft skill yang lain pun harus terus digenjot gitu. Kemampuan untuk menganalisa persoalan, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk
berkomunikasi, kemampuan untuk memanage dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal kecil tapi sangat berguna untuk kehidupan ke depan gitu kan. Jadi kami ingin kualitas pendidikan Kabupaten Cirebon semakin baik lagi ke depan. Itu jangka pendek ya. Jangka pendek ya. Jadi perbaikan-perbaikan di infrastruktur dan pembangunan manusia. Untuk yang jangka panjangnya, jangka menengah lah ya. Kita ingin produktivitas kabupaten itu segera membesar. Oke. Kenapa harus membesar? Karena kalau produktivitasnya rendah, otomatis perputaran duitnya juga nggak banyak gitu. Karena begini, pendapatan masyarakat itu kan diukur dari seberapa besar produktivitas kabupaten yang secara otomatis turunannya nanti akan memberi ruang yang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kayak contoh begini, ada satu industri punya pekerja lebih dari 20.000 orang. Kalau masing-masing pekerja gajinya UMR saja 2 juta, berarti kan ada duit 40 miliar beredar di sekitar lingkungan industri itu. Industri ya. Kira-kira yang mendapatkan keuntungan siapa aja? Seluruh masyarakat yang ada di situ. Kenapa? Karena yang bekerja butuh makan nasi goreng, butuh warteg, kemudian butuh sandang, butuh pangan, butuh transportasi, anaknya butuh sekolah, butuh hiburan. Akhirnya semua mendapatkan manfaat, termasuk tukang cilok yang ada di depan pabrik gitu kan. Iya, betul. Dia akan mendapatkan manfaat. Jadi putaran ekonomi ini akan semakin berkembang seiring dengan peningkatan produktivitas. Nah, sekarang pertanyaan begini. Bagaimana cara Cirebon bisa mengembangkan produktivitas? Nah, kalau kita bicara ekonomi sebenarnya bukan soal APBD berapa besar yang dianggarkan, bukan. Tidak serta-merta. Kalau di ruang pengembangan ekonomi itu yang diperlukan adalah kebijakan yang unggul. Kita ingin tingkatkan produktivitas. Gimana caranya? Oke. Kita kan punya 17 sektor, mulai dari pertanian, perikanan, sektor tambang, sektor perdagangan jasa, pariwisata gitu kan. Sektor industri. Nah, dari semua sektor ini mana yang potensi Kabupaten Cirebonnya luar biasa gitu. Kira-kira kalau didorong 1, 2, 3 ungkitan langsung bisa meledak, langsung bisa pecah gitu kan. Itu yang harus didorong. Nah, di sini kejelian pemerintah daerah gitu ya. Kalau seandainya ini kan potensi ya, kita bicara potensi. Teman-teman di Bekasi, teman-teman pengembang industri di wilayah Cekungan Bandung, di sekitar Jabodetabek gitu. Itu sudah merasa kesulitan bersaing karena UMR-nya udah hampir menyentuh 5 juta. Oke, sudah tinggi tuh. Mereka punya costing yang sangat tinggi untuk produktivitas yang sama. Kabupaten Cirebon kan UMR-nya masih 2 juta. Akhirnya mereka berusaha untuk merelokasi pabriknya dari sekitar Jabodetabek menuju wilayah-wilayah yang UMR-nya masih 2 juta. Salah satu pilihan. Salah satu pilihannya Cirebon. Iya. Atau wilayah Jawa Tengah. UMR-nya masih sekitar 2 juta. Pertanyaannya, pemerintah Kabupaten Cirebon mampu nggak menangkap potensi pengembangan industri ini gitu. Jangan sampai mereka relokasinya jauh-jauh gitu. Udah mampir ke Cirebon aja. Kalau pemerintah daerah Kabupaten Cirebon mampu membuat kebijakan yang menarik minat mereka untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon, menarik mereka untuk memindahkan, merelokasi pabriknya Kabupaten Cirebon, otomatis industri akan berkembang. Oke. Kira-kira begitu. Tertarik menanamkan saham berarti kan ini. magnetasi investasinya harus dikembangkan. Nah, magnetasi investasinya apa saja? Yang pasti satu, regulasinya. Kemudian ngurus izin di Cirebon susah apa enggak? Yang kedua, menyiapkan infrastruktur dasar. Kalau misalnya dari lokasi industri yang disiapkan ke pintu tol terlalu jauh gitu kan. Ini kan nggak menarik juga buat investor. Yang kedua, keamanan investasi mereka apakah terjamin dan lain sebagainya. Itu baru kita bicara industri. Kalau kita bicara pariwisata, kira-kira kita bisa nggak sih mendatangkan, kalau sekarang kan data pariwisata kita kurang lebih 1.200.000 orang per tahun kunjungan wisatawan lokal nih,
masuk Cirebon kurang lebih 1,2 1,3. Dan mereka rata-rata stay-nya 1,8 hari. Jadi masih belum terlalu besar kalau ngebandingkan dengan Bandung, dengan Jogja, hanya dengan transit Semarang, saja begitu ya? hanya transit saja gitu. Kalau kunjungan ini bisa kita genjot sampai ke 5 juta kunjungan, kemudian mereka lama menginapnya bisa kita dorong sampai 2 malam lah. Ini pergerakan ekonomi akan semakin besar. Iya. Mereka butuh penginapan, mereka butuh kuliner, mereka butuh merchandise dan macam-macam. Semua gitu kena kan. dampaknya tuh ya. Mampu nggak kita 5 juta. menciptakan Baru 1 pariwisata? juta ya Pak Ketua tadi ya? Mampu nggak kita menciptakan pariwisata yang hebat di Kabupaten Cirebon? Magnetasi pariwisatanya apa gitu? Oke. Ini yang harus dipikirkan. Kalau memikirkan soal produktivitas kan kita nggak bisa semalam. Iya. Kita butuh waktu 20 tahun ke depan. Makanya kemarin bahas dokumen RPJPD. Dokumen RPJPD ini kan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan. Mimpi-mimpi Kabupaten Cirebon, Ciayu Majakuning kan harus dituangkan di situ. Saya sampaikan ke teman-teman Baplit Bangda, saya kok membayangkan 10 tahun lagi kita harus sudah punya KRL. Wow. Menghubungkan Kertajati sampai ke Tegal gitu kan. Kalau kita nggak punya transportasi berbasis rel, transportasi massal berbasis rel, nanti Cirebon ini lama-lama akan seperti Jakarta, macet tiap hari. Betul. Gitu. Sekarang saja sudah macet. Sudah macet. Kalau kita nggak mempersiapkan, wah ini ya kita mempersiapkan masalah baru kan, kira-kira begitu. Oh bikin KRL mahal, bukan soal mahal atau murah, ini soal bagaimana kita membangun peradaban gitu kan. Mampu nggak ya kira-kira Pak Ketua? Mampu nggak ya gitu, Iya. makanya. Dengan anggaran yang ada, dengan permasalahan yang ada juga, ini jangka panjang ya Pak Ketua, itu impiannya seperti itu. Karena kemajuan teknologi juga kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya. Ini sudah ada kereta cepat, ya kan? Kita juga ingin dong semua serba efisien. Ya dong. Oke, nah pastinya kita tahan dulu Pak Ketua ya. Tahan Masih ya. satu kesempatan lagi. Usai jeda berikut pemirsa tetap bersama kami di RCTV, jangan kemana-mana. Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa, terima kasih yang sudah dari awal menyaksikan tangan kami pemirsa dengan obrolannya yaitu pengembangan dan juga pembangunan Kabupaten Cirebon bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon ya. Kita buka kesempatan pemirsa untuk Anda yang bergabung, silakan di telepon 0231482138. Oke, sudah ada juga yang berpartisipasi pemirsa ini dengan layanan kami ya, ini yang mengadukan banyak sekali Pak Ketua, jalan rusak masih. Soal yang terbaru ini adalah kuota dari BPJS PBI yang kemarin juga ini dari wakil rakyat juga banyak yang tidak kurang setuju dengan adanya instruksi dari PJ Bupati. Dari sudut pandang Pak Ketua sendiri bagaimana nih? Jadi posisi persoalannya begini, kuota per bulan Mei habis, kuota per bulan Mei habis sehingga tidak bisa melakukan reaktivasi masyarakat yang sudah terdaftar di BPJS atau pendaftaran baru. Kalau yang sudah terdaftar di Kabupaten Cirebon itu kurang lebih 99%. Jadi yang belum terdaftar BPJS hanya tinggal kurang lebih 12.000 jiwa. Nah, yang aktif dari yang terdaftar kurang lebih 2,3 juta orang itu hanya 71%. Kenapa? Karena PBI Pusat membiayai 980.000 orang, kemudian PBI Kabupaten membiayai 360.000 orang, 400.000 dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Mandiri. Ketika kuotanya habis, kemudian dilakukanlah moratorium untuk reaktivasi dan pendaftaran baru. Nah, ini masalah jadi viral lah ini kan, ribut di timur, barat, utara, selatan, sejagat ini ribut gitu kan. Sejagat ya. Kemudian akhirnya kita mengambil langkah antisipasi, merubah proyeksi pembiayaan terkait dengan BPJS. Kita harus menambah slot gitu kan. Nah,
bulan Mei, sekarang udah bulan Agustus. Agustus. Nah, di bulan Agustus ini kita mulai membuka. Yang tadinya ditutup kan moratorium, kita mulai buka bertahap. Yang kita buka, yang masuk data DTKS dulu. Nah, masyarakat yang tingkat ekonominya di bawah rata-rata. Kan masyarakat Kabupaten Cirebon yang masuk data DTKS itu kurang lebih sekitar 1,5 juta orang. Nah, yang ini dulu nih yang kita prioritaskan. Nah, sambil kita memverifikasi data, kemudian penambahan kuota nanti dirubahan bisa diketok secepatnya. Mungkin mulai bulan September, Oktober kita udah mulai buka untuk yang non DTKS-nya gitu. Jadi bertahap nih. Untuk Agustus September ini kita prioritaskan untuk yang tidak mampu dulu. Jadi masyarakat yang masuk data DTKS ini kita prioritaskan. Harapannya sebenarnya kalau misalnya supporting perubahan bisa kita percepat. Yang kedua, verifikasi terkait dengan data double yang sudah meninggal ini bisa kita bersihkan secepatnya. Kita punya kuota kurang lebih sekitar targetnya ya, 35.000 tambahan. Kalau per bulan yang reaktivasi itu lebih dari kurang lebih ya sekitar 6.000 orang kan, berarti kita butuh 5 bulan ke depan minimal 25.000 sampai 30.000 slot kuota untuk BPJS. Anggaran sebenarnya ada ya Pak Ketua? Anggaran ketika besok diketok ya ada tersedia. Bertambahan itu ya? Tambahan. Karena semester awal, semester 1 aja sudah habis tuh anggarannya. Ya, karena memang apa namanya, sebenarnya bukan kuota yang terbatas, tapi daya dukung kita ini masih di angka 71 sampai 72% itu kan. Makanya di rapat Banggar kemarin kita akan memaksa kebijakan yang lebih afirmasi terhadap pembiayaan BPJS. Target kita sampai 2029 harus bisa meningkatkan kapasitas layanan menuju 90%. Caranya gimana? Caranya ya afirmasi pembiayanya harus dinaikkan sampai 2 kali lipat. Kalau hari ini kan Kabupaten Cirebon mengalokasikan 160 miliar. Nah, target sampai 2029 harus bisa mengalokasikan sampai ke 350 miliar. Untuk khusus pelayanan kesehatan masyarakat se-Kabupaten Cirebon. Masalahnya masih banyak, punten ini data orang miskin yang benar-benar membutuhkan itu tidak masuk ke DTKS. Itu persoalan. Makanya kita minta teman-teman perangkat desa, pemerintahan desa untuk selalu mengupdate, memverifikasi data-data sosial kemasyarakatannya untuk nanti kita padankan dengan data-data di dinas sosial. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Kita berharap data yang ada di DTKS ini benar-benar data yang up to date, data yang faktual seperti apa di lapangan gitu kan. Berarti dari Puskesmas itu ini ya? Ya, tapi kan gini Mbak, ini kan bukan hanya soal terkait BPJS-nya saja Mbak. Kalau kami punya mimpi begini. Orang Cirebon asal punya KTP Cirebon saja. Tunjukkan ke pelayanan kesehatan, harusnya dia mendapatkan pelayanan kesehatan gitu, gratis. Dengan punya KTP saja nih ya. Kan mimpinya begitu. Mau dia DTKS, mau dia non DTKS gitu kan. Ini bagian dari pelayanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat gitu kan. Kalau masih dipilah-pilah ya berarti kan namanya belum maksimal nih bahagianya. Gitu. Bahagianya belum maksimal. Jadi, memang penting di luar infrastruktur ya. Kalau jalannya udah bagus, oke nih. Yang kedua, minimal pelayanan kesehatan dan pendidikan lah gitu. Ini udah hak dasar. Kalau seandainya ini bisa terpenuhi, nah, nanti pemerintahan kita anggap sebagai setengah dewa lah gitu. Berarti kan ditunjang dengan anggaran yang PAD yang besar pastinya tuh. Kalau PAD kan ngikutin dari produktivitas. Kayak misalnya begini,
Kalau kulinernya rame, pariwisatanya rame, kemudian industrinya rame, pasti kan pendapatan meningkat ya. Pemerintahnya tinggi. Ketika pendapatan pemerintahnya besar kayak Jakarta, Bandung, pembiayaan ke masyarakatnya juga pasti tinggi. Jadi ini kan setali tiga uang. Masalah yang saling berkelindan. Mana dulu yang mau kita dorong? Kalau menurut saya yang prioritas kita dorong dulu, kira-kira. Yang prioritas kita dorong dulu. Nomor satu deh apa deh menurut Pak Ketua? Infrastruktur. Infrastruktur dulu, kan nanti berimbas ke yang lainnya. Ya, tapi kan tidak mesti semuanya masuk untuk infrastruktur. Kita pilih 5 yang prioritas apa, harus kita tuntaskan. Kira-kira yang 5 ini kalau kita sentuh, multiplier efeknya kemana-mana gitu. Jangan kita sentuh yang ini, dan ini, tapi tidak memberikan dampak kemana-mana gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, pilihan-pilihan yang tepat ini akan memberikan dampak pembangunan yang hebat. Kira-kira gitu. Oke, sekarang ini kan menuju ke pilkada nih, sudah muncul juga tokoh-tokoh yang akan melaju ke sana nih Pak Ketua ya. Dengan tokoh-tokoh yang muncul tersebut, apakah bisa tuh mewujudkan Kabupaten Cirebon yang tadi Pak Ketua sampaikan mimpi-mimpinya yang besar itu loh Pak Ketua? Kita nggak boleh underestimate. Kita harus memberi ruang kepada publik untuk memilah-milah, gitu kan. Kan begini, kita kalau milih pemimpin itu bukan karena gantengnya, kita milih pemimpin bukan karena cantiknya, gitu. Tapi kita memilih pemimpin itu dari kapasitasnya, kemampuannya gitu. Yang kedua, komitmennya. Yang ketiga, konsistensinya gitu. Bagaimana cara kita bisa melihat pemimpin yang kapasitasnya besar, mampu menyelesaikan banyak persoalan besar. Bagaimana cara kita bisa memilih pemimpin yang komitmennya tinggi untuk menyelesaikan masalah-masalah wong cilik gitu, untuk menyelesaikan masalah-masalah umat gitu kan. Bagaimana cara kita mencari pemimpin yang konsisten di dalam tahapan kebijakannya gitu kan. Ketiga ini bisa kita lihat dari portofolionya. Yang selama orang-orang lama tuh Pak Ketua. Selama 10 tahun ke belakang, apa yang sudah mereka perbuat gitu? Apa yang sudah mereka janjikan dan komitmenkan? Terbukti atau enggak gitu kan. Apa yang sudah mereka, solusi apa yang sudah mereka berikan atas persoalan yang terjadi gitu kan. Nah, kalau ditanya kira-kira sosok A bagaimana, sosok B bagaimana, monggo masyarakat simpulkan sendiri. Simpulkan sendiri gitu ya. Kan. Oke ya. Tapi optimis dengan dong. Beliau-beliau tersebut. Ya, kita kan belum tahu juga nih, karena 27 November ini sangat dinamis, 27 Agustus. Ini kan menuju 27 Agustus ini kita masih punya 18 hari lagi. Ini 18 hari yang vital dan semua bisa terpilih gitu kan. Kalau pasang gambar sih Mbak Novi kan juga pasang gambar kan kira-kira gitu. Banyak ya. Oke. Tapi dari obrolan kita dari awal nih, ini untuk warga Kabupaten Cirebon juga nih, bagaimana nih apa yang disampaikan dari Pak Ketua DPRD? Sedulur masyarakat Kabupaten Cirebon yang saya cintai dan saya banggakan, kita sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi. Kita harus sukseskan pesta demokrasi di Kabupaten Cirebon. Caranya bagaimana? Caranya tidak boleh golput satu. Teman-teman harus pastikan satu suara yang teman-teman miliki dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memilih para pemimpin-pemimpin kita di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, pilih dengan hati nurani. Pastikan kandidat-kandidat nanti yang dipilih oleh masyarakat Kabupaten Cirebon adalah kandidat yang terbaik. Yang terbaik. Yang ketiga, jangan tergoda oleh politik uang.
Karena politik uang bisa menyengsarakan masyarakat Kabupaten Cirebon di masa-masa yang akan datang. Jangan sampai kita salah pilih, dan saya yakin Kabupaten Cirebon akan diberikan pilihan yang terbaik. Siap, oke, yang terbaik. Pak Ketua milih yang mana? Iya, ini kan rahasia di TPS, nanti boleh kita ya. Siap. Oke deh, semoga apa yang disampaikan bermanfaat pemirsa. Aku harus akhiri lagi satu DPRD Kabupaten Cirebon malam hari ini. Pak Ketua, terima kasih banyak ya Pak ya. Sukses Pak Ketua. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya untuk warga Kabupaten Cirebon juga. Saya Novia Aprilia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.